Halo semuanya geng, balik lagi di podcastnya Manusia Biasa. Oke, setelah kemarin gua ngebahas tentang emahnya orang anxiety, kali ini gue pengen ngebahas mengenai soal psikosomatis. Nah, apa eratnya hubungannya antara psikosomatis dengan orang anxiety disorder? Karena psikosomatis juga termasuk penyakit mental, tetapi biasanya orang-orang psikosomatis itu ada kaitannya dengan kecemasan. Nah, mengenai hal itu, gue di sini pengen berbagi pengalaman aja sih. Di saat gue masih anxiety pada saat itu, gue bener-bener merasakan dari ubun-ubun sampai ujung kaki kepala tuh rasanya bener-bener wah luar biasa deh. Menengahi apa sampai bener-bener gue merasa wah ini gue sakit apa ya. Nah, psikosomatis ini secara tradisional didefinisikan sebagai penyakit fisik yang dipengaruhi oleh faktor psikologis. Nah, gangguan psikosomatis sebenarnya tidak termasuk faktor psikologis yang terlalu berat untuk digolongkan ke dalam gangguan mental, tapi gangguan ini sangat berperan mempengaruhi gangguan medis. Nah, ini gue sedikit pakai teori PDF di psikodemia.com. Nah, sekarang masuk ke pengalaman ya. Mengenai psikosomatis menurut gue memang yang dirasa itu pertama rasa sakit yang pindah-pindah kayak sakit dada di kiri, sakit dada di kanan, uh, biasanya itu juga nyerang di perut tengah, beng 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 gitu rasanya, terus kaki tegang, leher tegang, terus bibir yang merasa seperti kaku, badan yang dingin, itu lu bakal ngerasain di setiap lu merasakan anxiety disorder. Serius. Makanya kan gue udah pernah bilang awal-awal tuh bahwasanya orang anxiety itu 30 menit dia akan merasakan namanya psikosomatik. Sebenarnya pikiran lu tuh gak terlalu parah bro. Yang membuat jadi parah itu udah psikosomatisnya. Iya gak? Bener gak? Lu merasa seakan-akan diri lu tuh kayak mau mati. Karena memang lu merasa bener-bener badan lu tuh ngambang gitu. Bener-bener kayak semuanya lu merasakan sakit dari ujung ubun sampai ujung jempol kaki lu gitu tuh. Nah, makanya awal-awal gue sakit itu anxiety disorder tuh gue merasakan seluruh badan gue tuh kayak anget, terus bener-bener otomatis itu bakal ketakutan yang terlalu dalam sih setelah lu bener-bener merasakan psikosomatis yang bener-bener parah. Yang paling parah itu di saat gue psikosomatis tuh bener-bener rasa apa ya, rasa di hati yang bener-bener kayak mau mati mulu. Nah itu diakibatkan gara-gara si psikosomatisnya itu, yang dimana sakit di dada kiri, sakit di pokoknya pindah-pindah, sakit di ujung jempol, sakit seluruh badan lu bakal merasakan. Gue bilang ini sensasinya 1000 sensasi. Makanya di sini gue cuma menganjurkan lu jangan takut seriusan untuk melewati anxiety disorder ini. Serius, percaya dengan omongan gue. Semua rasa sakit itu, ini trik gue ya, lu rasakan bener-bener, lu buat enjoy. Kemanapun lu pergi, lu harus terima bahwasanya lu punya psikosomatik. Bener-bener jangan lu hindarkan. Kenapa ya badan gue kok nggak enak ya? Kenapa ya tiba-tiba lemes? Kenapa ya? Nah, solusinya untuk psikosomatik ini menurut gue ada tahapannya setiap bulan. Tergantung bagaimana lu mencoba recovery anxiety lu. Apa aja tuh recovery anxiety? Yaitu 3P itu. Iya nggak? Pola pikir, pola makan, ya kan? Pola hidup. Pola hidup itu dimana tidur di waktu jangan lebih dari jam 12 malam. Tidak merokok, tidak kafein, makan makanan yang sehat, tidak makan gluten seperti tepung dan lain-lain.
itu pola makan juga termasuk, mau itu pola hidup juga lebih tepat sih. Nah, olahraga yang paling penting tuh untuk mencegah rasa psikosomatik yang benar-benar luar biasa. Ini gue anjurin makanya dari awal tuh, coba deh lu ngerasain jalan kaki selama kurang lebih tuh 15 menit aja. Jangan terlalu berlebihan lah, kayak olahraga lari, gak usah, pelan aja. Tapi ini teratur, setiap minggu lu rasakan. Nanti lu bakal ngerasain perubahan di mana badan lu tentang psikosomatik ini hilang tiba-tiba. Karena lu sudah terbiasa, ya karena olahraga ini, lu meyakini psikosomatik ini ada hubungannya dengan hipokondria. Kasih tahu, geng. Dimana hipokondria itu biasanya menyerang di otak lu. Sakit tenggorokan aja lu dikira kanker kelenjar, sariawan aja kanker mulut. Nah itu hipokondria. Nah ini ada sangkut pautnya dengan si psikosomatik ini. Makanya gue bilang untuk melatih psikosomatik ini lu harus olahraga. Yang pertama sih gue anjurin, dimana nanti lu olahraga untuk meyakini otak lu kalau lu tuh gak apa-apa. Serius geng, gak bohong ya. Nah habis itu diubah dengan pola pikir. Ini pola pikir ini memang agak lama menurut gue, gak terlalu berefektif banget untuk meredakan psikosomatik lu. Cuma ada kalanya, ini gue anjurin, gue beda makanya sama yang lain tuh, dengan mentor-mentor yang lain. Kalau di saat gue psikosomatik tuh yang hal yang gue pikirin tuh cuma satu, gue harus cuek, gue harus bodo amat apapun. Dan biasanya tuh gue pasti memikirkan hal-hal yang dulu itu dimana gue berani. Kayak dulu gue itu pergi ke gunung, pergi ke laut, naik motor yang ekstrim, kebut-kebutan. Coba lu bayangin, di luar sana tuh orang-orang tuh naik motor, kebut-kebutan, tapi dia gak takut kalau dia bakal mati. Nah, kenapa di saat kita di anxiety disorder, kita takut dengan itu? Karena itu, psikosomatik menyerang selalu. Dia itu nyerangnya gak cuma hanya 1-2 jam, tapi setiap hari, setiap jam. Makanya gue bilang, lu harus ngelatih otak lu. Dan ini jangka waktunya cukup lama untuk meyakinkan gue di sini apa adanya. Nah, untuk lebih matang sih sebenarnya lu bisa melihat YouTube-nya, channelnya Eric Wibowo. Cuma di sini gue pandangan gue berbeda. Di sini gue lebih kayak ngasih tahu apa adanya. Di Eric Wibowo juga bagus triknya, keren. Di sini agak gue mix sedikit tentang Eric Wibowo dan gue. Kalau gue itu mengikuti stepnya itu yaitu dengan pola-pola olahraga untuk menghilangkan psikosomatiknya ini. Terus yaitu kata Eric Wibowo, self pity. Self pity itu dimana diri kita merasa benar-benar manja, dimana sakit, pusing, males keluar rumah, pusing, males kuliah. Nah itu tuh yang membuat psikosomatik lu bener-bener membesar, karena lu terlalu memikirkan hal sakit-sakit yang gak jelas itu. Tetap, nah gue bilang mixnya itu olahraga dengan keluar rumah. Coba itu lu lakuin kurang lebih selama 3 minggu. Kalau gak ada perubahan, coba lu mention di YouTube gue, nanti gue kasih nomor WA gue dan ikut grup. Nah oke. Makanya untuk psikosomatik ini yang diubah itu sebenarnya memang lu harus tindak prakteknya sih, nggak bisa pola pikir juga. Pola pikir juga ada prakteknya sih, kayak bantu orang, terus beribadah, apalagi banyak sih. Nah psikosomatik ini menurut gue lawannya yaitu jangan self pity, yaitu self pity dimana lu jangan memanjakan diri lu. Pusing ya bodo amat, ya gak, batuk ya bodo amat. Di sini gue anjurkan lu harus bodo amat apapun, kecuali di sini badan lu meriang dan akhirnya lu mau pingsan. Nah ini gue anjurkan ya lu harus berdiam di rumah. Cuma kalau pusing-pusing halnya biasa pada saat lu normal, ya ngapain harus pikirin. Dulu lu waktu lu normal, ya lu pusing ya lu berangkat kerja, malah lu bener-bener ngopi, rokok, ya gak, mabuk, minum alkohol pasti gue yakin. Nah jangan takut tentang psikosomatik anxiety ini.
percaya sama gue. Dan juga ada eratnya banget sih tentang anxiety dan psikosomatik ini, benar-benar sama persis, dimana psikosomatik selalu menyerang dan anxiety selalu menyerang. Jadi muncul anxiety disorder, muncul psikosomatik. Dua-duanya ini berperan benar-benar yang menakutkan. Di ujung-ujungnya lu total takut mati. Karena dua-dua ini berperan dimana yang satu otak lu ngomong lu akan mati sedikit lagi, yang satu psikosomatik fisik lu yang kena, itu menyerang semua badan lu, sakit di punggung, sakit di dada kiri, dada kanan, gue waktu itu seluruh badan pokoknya sakit. Nah udah ketika itu udah muncul, udah berperan lah dua-dua itu, dan akhirnya berkolaborasi. Nah ya udah, akhirnya lu takut kapan mau sembuh. Ya itu lagi-lagi ya diri lu sendiri. Gua dan mentor-mentor lain itu ngasih tahu tuh bukan apa ya, semata-mata mencari uang, bukan. Kita ini cuma ngasih tahu apapun yang lu rasakan lu harus lewati. Oke. Nah beda lagi nanti lu ketika lu datang ke psikiater. Di psikiater lu nanti dikasih tahu tentang program-program CBT dan lain-lain. Nah kasih obat juga, ada apajolam dan lain-lain, banyak sih sebenarnya. Nah di sini tuh di podcast kali ini gue pengen ngebahas aja sih tentang psikosomatik, di mana lu merasa di dada kanan lu sakit, dada kiri lu sakit, benar-benar seluruh badan sakit. Itu lu harus cuekin, benar-benar harus cuekin. Percaya itu adalah ilusi otak lu, percaya sama gue, tidak akan ada apa-apa. Udah sih segitu aja sih dalam podcast kali ini. Gue cuma hanya ngebahas tentang psikosomatik, bagaimana caranya. Nah oke, oh iya maaf lupa, untuk soal pola makan, yaitu udah gue jelaskan, makan 4 jam sekali. Nah gitu ya. Oke lanjut lagi deh, nggak apa-apa. Sedikit pelajaran waktu itu gue di saat-saat psikosomatik itu, hal-hal yang ditakutkan itu di saat keluar rumah. Nah apa aja hal yang gue harus lakuin dan bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, gue selalu membawa air putih. Kedua, gue selalu bawa headset, dimana gue harus dengerin musik dan gue harus enjoy. Nah kalau bisa harus ganti genre musik lu, yang tadinya rock lu harus ganti mellow. Tapi mellownya bukan mellow yang ya jatuh cinta, bukan. Mellow yang benar-benar membangkitkan suasana, misalnya energik tuh, itu loh. Nah ketika itu biasanya gue selalu siap apapun yang terjadi. Dan 4, gue selalu kayak oke, kalau memang ini udah takdirnya, gue takdirnya gitu, oke. Emang ini agak susah sih sebenarnya, cuma buat awal-awal memang tuh luar biasa banget. Awal gue waktu psikosomatik itu, gue pertama itu gue jalan-jalan naik busway, itu gue benar-benar rasanya pengen pingsan. Dan benar-benar di situ gue pengen teriak banget teriaknya. Cuma gue mikir, kalau gue teriak gue berarti orang gila dong, iya gak? Sedangkan gue cuma anxiety disorder dan gue bukan orang gila. Gue yakinkan di sini, dan gue tekankan, orang anxiety disorder itu bukan orang gila. Itu loh. Nah untuk awal-awal menurut gue, cobalah keluar rumah dengan sahabat-sahabat lu, keluarga lu, yaitu entah makan McD, entah itu makan KFC, entah itu beli Indomaret. Lu rasain semua psikosomatik lu dari ujung kaki sampai ujung bumbun. Lu rasain, oh ternyata kalau gue anxiety muncul pertama kali di sini toh, sakit di kaki, kaku lah atau apa. Nah itu berarti ada tandanya psikosomatik, bukan dari otak lu yang bilang lu itu sakit parah. Nah di sini lu harus belajar dan meyakinkan diri lu pelan-pelan. Menurut gue untuk belajar psikosomatik itu, buat mempercayakan ke otak itu kurang lebih 3 bulan lah. Untuk orang yang gak keras kepala ya, itu batu. Nah banyak sih sebenarnya pengalaman gue di saat psikosomatik tuh. Biasanya kalau udah parah sampai panic attack gara-gara psikosomatik tuh, gue biasanya ya yang gue lakuin tuh, ya gue segera makan, terus
gue biasanya nangis bener, gue bodo amat, gue ngomong apa adanya gitu kan, karena menurut gue nangis itu bener-bener kayak menghilangkan rasa sakit sih. Nah, untuk sembuh total dari psikosomatik ini ya lu harus konsisten di mana olahraga, lu bener harus berubah pola pikir lu dan meyakinkan keluar rumah dan lu rasakan psikosomatik ini. Nah, mengutip dari dokter Jimmy bahwa psikosomatik itu bukan ranahnya sakit fisik, itu cuma ilusi di mana yang berkembang dari kecemasan lu. Di dalam seminarnya Pak Jimmy waktu itu gue bilangnya kalau memang saat psikosomatik itu cuma hanya ranahnya anxiety disorder, bukan psikis. Jadi lu jangan takut dan tetap enjoy dan tetap sekut istilahnya kalau kata Gopar, dan lu harus tetap ya slow aja gitu. Percayalah, lu tuh gak kenapa-napa dan berusahalah untuk membuat diri lu pelan-pelan bener-bener sembuh dari anxiety disorder ini. Yaitu langkahnya untuk psikosomatik dulu, ya kan. Tadi yang kemarin tuh mah, nah mah itu GERD dulu, ntar gue bahas, belum sampai nanti di saat lo udah beberapa bulan itu akan beda lagi sakit mahnya. Nah, abis penyakit mah muncullah psikosomatik ini. Nah ini makanya gue bahas psikosomatik. Pokoknya sensasi psikosomatik itu ada 1000 sensasinya, dan itu lo nggak boleh takut dan lo harus enjoy. Oke, sekian dari podcastnya Manusia Biasa. Tetap enjoy, tetap belajar semaksimal mungkin untuk percaya diri, tetap lu berusaha, apapun yang akan terjadi lu harus berusaha. Oke, see you, dan kita akan bahas yang selanjutnya tentang banyak sih tentang penyembuhan anxiety disorder. Oke, thank you, bye.